Kalau ulama itu ada yang memperbolehkan wanita itu bernyanyi, kemudian kenapa kita masih meragukan pendapatnya para ulama? Bagaimana cara Sunan Kalijogo memperkenalkan ajaran agama Islam kepada orang-orang Hindu Buddha dengan tanpa menghilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li thariqil qawim wa faqahna fi dinihil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi sahabat Tirta Abdi Setia. Semoga kita semua diberikan kesehatan zahiran wa batinan, diberikan terangnya hati, tetapnya iman, dan juga selamat di dunia hatta akhirat. Amin Allahumma amin. Di video kali ini saya akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya Salafi terkait metode dakwah Gus Ikdam. Memang beliau Kiai Haji Nur Ihya Salafi tidak mau menyebutkan nama, akan tetapi beliau menampilkan fotonya Gus Ikdam. Itlaqul kul wa iradatul juz ya Kiai ya. Oke, kita lanjut saja ke penyampaian atau apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya Salafi terkait metode dakwah dari Gus Ikdam. Memang di dalam pengajiannya Gus Ikdam itu ada pengajian, ada selawatan, dan juga ada nyanyian. Nah, di sini Kiai Haji Nur Ihya Salafi mengatakan ada pengidentikan atau mendekati terhadap sebuah pelecehan. Saya kira kalau dikatakan seperti itu, pelecehannya di mana Kiai? Apakah karena ada nyanyian di dalam majelis taklim itu? Kalau itu permasalahannya, ini kan yang menjadi barometer kita ini adalah hukum agama. Hukum agama sendiri mengatakan di situ berbeda pendapat ulama yang mengatakan suara perempuan ini aurat atau tidak. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya dari Imam Al-Ghazali di halaman 267 seperti yang saya tampilkan di video saya sebelumnya, ini boleh-boleh saja seorang perempuan itu bernyanyi. Kalau ulama itu ada yang memperbolehkan wanita itu bernyanyi, kemudian kenapa kita masih meragukan pendapatnya para ulama meskipun di situ terjadi khilaf? Karena ikhtilaful a'immati rahmatun, khilafnya para ulama itu adalah sebuah rahmat bagi kita. Jadi kita mau mengikuti ulama yang memperbolehkan ya silahkan, mau mengikuti ulama yang tidak memperbolehkan ya oke-oke saja. Kemudian apabila kita mengikuti ulama yang memperbolehkan, kemudian kiai mengatakan ini identik dengan sebuah pelecehan, saya kira ini terlalu terlalu meragukan apa yang menjadi ijtihadnya para ulama di dalam kitab Ihya Ulumuddin terkait dengan nyanyian perempuan atau suara perempuan yang ditaghannikan, yang dinyanyikan di dalam sebuah majelis. Saya kira seperti itu ya. Kemudian yang kedua, wanita menyanyi di depan orang-orang tua, joget-joget ya. Rungkan ente-entean ilmu dan teknologi abad ini dan nanti. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, kembali kepada bahasan tentang seorang Gus yang bisa saya katakan kelihatannya beradab tapi suul adab. Mohon maaf. Kelihatannya beradab. Sopan beliau, sangat sopan tapi sebenarnya suul adab. Kan suul adabnya gimana? Ini memperbolehkan seorang penyanyi biduan wanita menyanyi di depan orang-orang tua, joget-joget ya. Rungkan ente-ente. Mungkin kalau kita bicara adab itu secara pandangan masyarakat umumnya itu seorang perempuan yang berjoget di depan yang bukan muhrimnya ini memang suul adab ya, memang suul adab. Saya sepakat dengan itu. Akan tetapi kalau Kiai Haji Nur Ihya Salafi ini juga mengikut sertakan nyanyian seorang perempuan itu adalah suatu kesuul adaban di dalam majelis sebuah ilmu, artinya
nyanyian perempuan yang di situ dinyanyikan di majelis sebuah ilmu, kemudian ini dikatakan su'ul adab. Saya kira su'ul adabnya dari mana? Lawang seperti yang saya katakan tadi, ulama saja itu ada yang berbeda pendapat, ada yang memperbolehkan. Kenapa masih kita meragukan ijtihadnya para ulama? Siapa kita? Sekelas apa kita? Beliau adalah ulama-ulama mujtahid yang diakui ijtihad hukumnya. Kenapa kita mempersempit ruang lingkup kita? Kenapa kita mempersempit ruang lingkup pemikiran kita? Kan seperti itu. Nita menyanyi di depan orang-orang tua, joget-joget ya, rungkat ente-entean, joget-joget itu nggak pantas ya. Ya, memang kalau pantas enggaknya, kalau kita bicara itu memang enggak pantas. Tapi kalau di situ ada orang-orang yang memang senang terhadap sebuah nyanyian, mungkin kalau kita berpikir atau membawa majelisnya Gus Ikdam ini ke metode dakwahnya Sunan Kalijogo, itu bagaimana Kiai? Tanpa menghilangkan tradisi, kemudian di situ diselipkan ajaran-ajaran agama. Bagaimana orang-orang Hindu Buddha zaman dulu ini lebih mengenal, atau bagaimana cara Sunan Kalijogo memperkenalkan ajaran agama Islam kepada orang-orang Hindu Buddha dengan tanpa menghilangkan tradisi orang itu sendiri, orang Hindu Buddha itu sendiri. Sama dengan majelisnya Gus Ikdam, yang mana jamaahnya itu adalah orang-orang yang suka dengan nyanyi, dengan lagu-lagu dangdut atau musik-musik. Kemudian di situ Gus Ikdam menyisipkan ajaran-ajaran agama Islam untuk dikenalkan kepada mereka, supaya mereka mengenal agama Islam, supaya mereka lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kalau seperti itu Kiai? Ya. Dan diizini oleh seorang Habib los ya. Terus los pemahaman dari seorang Gus itu, memahaminya wis putune Kanjeng Nabi ngomong ngono kok iki apa wis bakal nek dina kiamat ya kepengin kumpul karo keluargane Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan melecehkan Nabi kita. Enggak ada cucu Nabi terus di Indonesia ini. Sebentar Kiai. Memang yang menjadi pemantik polemik mazhab habaib di Indonesia itu adalah ceramah Kiai Haji Imaduddin Utsman yang kemudian viral, dan itu adalah pemantiknya. Beliau mengatakan di dalam pengajiannya bahwasanya para habaib di Indonesia itu tidak ada yang terkonfirmasi kepada Nabi. Artinya harus dilakukan penelitian, harus dikaji ya. Akan tetapi baru-baru ini Kiai Ihya di Pondok Pesantren Benda Kerep itu dilakukan basul masail dan isbatul hukmi. Setelah dilakukan rapat, setelah dilakukan penelitian di Pondok Pesantren Benda Kerep itu, hukum nasab habaib di Indonesia itu mukhtalafun fihi, dan itu yang menyampaikan juga Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi hukum yang pertama atau narasi yang pertama, yaitu tidak terkonfirmasinya nasab habaib di Indonesia itu dinasakh oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman menjadi sebuah hukum, yaitu mukhtalafun fihi. Jadi dari hukmun nafyi ala isbatil habibi fi Indonesia ini mansukhun ala qauli Kiai Haji Imaduddin Utsman ba'da basul masail fi ma'hadi Benda Kerep, yang menetapkan hukum nasab habaib ini adalah mukhtalafun fihi. Jadi sampean tidak perlu memaksakan seseorang yang mempercayai bahwa nasab habaib itu terkonfirmasi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Karena sekali lagi saya katakan, Kiai Haji Imaduddin Utsman sendiri menyampaikan bahwasanya nasab habaib di Indonesia itu adalah mukhtalafun fihi.